Halo, Kayak lagi sibuk banget nih Bang Faras nih hari ini. Bang Faras. lumayan sih. Lagi sibuk apa nih Bang Faras? Eh, ya satu sejak beralih profesi jadi legislatif, tentunya lebih banyak di masyarakat. Terus sekarang juga bantuin Sona Maisana. Dia sekarang jadi ketua umum BPD HIPMI Jaya. Saya sekarang bantu dia juga di kepengurusan. Dan kita baru selesai rakerda kemarin. Jadi masih sisaan-sisaan capek-capeknya sebenarnya. Mantap, keren banget. Oke, jadi pertama-tama aku mau ucapkan dulu terima kasih ya Bang Faras sudah meluangkan waktunya untuk teman-teman Coventry di sini. Apalagi di sini kita kan baru banget graduation, jadi masih banyak teman-teman di sini yang baru memulai karirnya. Dan untuk itu terima kasih banget Bang Faras sudah ada di sini mau sharing knowledge untuk kita semua. Gitu. Nah, sebelum acara dimulai, aku di sini mau perkenalkan diri juga. Nama aku Disha. Saat ini aku kuliah di Coventry, jurusan aku Digital Marketing Management gitu. Nah, teman-teman semuanya, karena Bang Faras juga udah siap, mau kita mulai aja acaranya. Tapi sebelum itu, kita mau mendengarkan dulu sedikit opening dari Ketua PPI kita saat ini. Untuk Rehan, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Ya, halo teman-teman. Sebelumnya karena laptopku bermasalah, jadi gue pakai laptopnya Brand di sini. Kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia dan juga selamat siang waktu Mute, Pak. di mute ya, sorry. Kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia dan juga selamat siang waktu UK. Di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Faras karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalamannya kepada teman-teman semua yang hadir di kesempatan kali ini. Dan juga kepada Bang Sona, walaupun beliau berhalangan hadir, semoga beliau segera pulih kembali dan selalu diberi kesehatan. Tentunya juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Jadi tentunya webinar ini adalah acara pertama yang diselenggarakan oleh PPI Coventry dengan tujuan mempererat silaturahmi antara mahasiswa aktif dengan alumni Coventry dan juga untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh Bang Faras selama menjalani perkuliahan di Coventry hingga sekarang bisa menjadi anggota DPRD Jakarta. Tentunya semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses serta juga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Setelah ini akan ada sambutan juga dari wakil saya Dimas Biantamir. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Saya di sini sebagai wakil presiden tahun ini, wakil presidennya Bapak Rehan. Sebelumnya saya mau terima kasih banget sama Bang Faras dan juga tentunya Bang Sona yang tentu saja walaupun hari ini belum bisa hadir. Semoga ya yang terbaik ya untuk dia. Semoga Bang Faras bisa memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk semua anak-anak di sini dan juga saya mau memberi terima kasih kepada Adisha udah ingin jadi moderator dan kepada semua orang-orang yang ikut di acara hari ini. Semoga acara ini bisa lancar dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Oke, segitu aja. Terima kasih Rehan dan Bian untuk sambutannya. Nah, karena waktunya juga udah terbatas dan Bang Faras juga udah siap banget nih di sini. Langsung kita mulai aja kali ya Bang Faras, sesi talk show-nya. Oke. Nah, pertama-tama nih tadi kan aku juga ada share ya kalau Bang Faras ini teman-teman juga adalah
mantan presiden Coventry, yang artinya Bang Faras juga alumni dari Coventry University pastinya ya. Nah, boleh nggak sih Bang Faras sebelum kita lanjut nih pertanyaannya, ceritain sedikit tentang pengalaman Bang Faras ketika kuliah di Coventry University? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, moderator Disha. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Raihan dan Bian selaku Presiden dan Wakil Presiden PPI Coventry periode 2021 ya, baru ya. Kemarin saya banyak berdiskusi sama Ali ya, presiden yang sebelumnya. Saya berpesan sebetulnya sesi pada malam hari ini adalah sesi yang saya minta diteruskan sebagai tradisi dari PPI Coventry. Saya perkenalan diri dulu, nama saya Farazan Dividinansyah, saya alumni Coventry University, waktu itu tahun 2012 sampai 2014, saya di UK-nya sampai 2014, tapi kuliahnya sampai 2013. Saya waktu itu mengambil jurusan Master of Event Management di bawah Sport and Event Management di Coventry ini. Singkat cerita begini, kebetulan saya adalah inisiator sekaligus Presiden PPI Coventry yang pertama. Waktu itu 2012 saya datang ke Coventry. Saya punya kesempatan sudah di saya waktu itu berpikir saya berusaha menghindari kota-kota besar di United Kingdom, London, Manchester, Newcastle, biar ya bisa bergaul sama teman-teman nasional gitu, nggak ketemu sama orang-orang Indo lagi. 2012 tiba, hasil apa? Saya datang duluan, hanya S1, ada yang S2, ada yang S3. Teman-teman orang Indonesia di sana untuk bersosialisasi, tapi sisanya saya bisa mencoba untuk bersosialisasi dengan kawan-kawan internasional. Tapi ternyata bulan Septembernya, sebulan saya di sana, itu tiba-tiba rame sekali orang-orang Indonesia yang datang ternyata lewat agent waktu itu. Awalnya cuma 7 orang, kita nggak ada PPI-nya. Tidak ada PPI Coventry pada saat itu. Kita bergabung dengan PPI Warwick, ya Warwick. Karena banyak mahasiswa di Warwick yang tinggalnya di Coventry University. Tapi berjalan selang waktu karena mulai rame, hampir ada 20-an, 30-an. Waktu itu saya menginisiasikan, mengajak teman-teman yang ada di sana, bagaimana kalau kita bikin wadah perkumpulan pelajarnya yang ada di Coventry. Saya mengusulkan ke PPI UK waktu itu sudah memenuhi persyaratan untuk membentuk PPI Coventry. Alhamdulillah terbentuk. Lalu saya coba dorong untuk musyawarah dan lain-lain, dan saya dipercaya secara aklamasi untuk memimpin PPI Coventry yang pertama. Nah, waktu itu beban tanggung jawab saya adalah bagaimana bisa menciptakan sebuah wadah yang betul-betul bisa secara sustain ini menjadi media bagi pelajar yang datang ke Coventry, ya, yang harapannya memiliki kultur kekeluargaan. Jadi memang dari awal saya bangun sifat di PPI Coventry ini lebih kekeluargaan lah, biar ya karena waktu itu belum terlalu rame, tapi saya bersyukur sekarang saya lihat sih perkembangannya sudah rame sekali gitu. Nah, kebetulan
suksesor saya setelah saya itu Sona Maisana, yang sebetulnya jadi salah satu narasumber juga pada malam hari di saya, ini siang hari di UK ya. Cuman karena saya menyampaikan juga permohonan maaf dari Sona, karena kita baru sama-sama menyelesaikan acara Rakerda HIPMI Jaya kemarin, itu sampai larut malam dan cukup seru, cukup tense, jadi menguras energi dan pikiran kemarin. Jadi karena sekarang Sona menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI Jaya, jadi dia tadi kurang fit gitu ya. Saya mencoba mewakili di sini. Selanjutnya, kalau mulai cerita dari mana ya? Saya ingin memulai pembahasan pada malam hari ini, selain mungkin bisa berdiskusi terkait bagaimana kehidupan selama tinggal di Coventry, bagaimana kehidupan berorganisasi, dan bagaimana kelanjutannya setelah kita pulang. Karena waktu itu saya merasakan selama di sana banyak sekali manfaat ya, kehidupan di luar negeri. Kita belajar berdiaspora, kita belajar keluar dari lingkungan yang kita biasa tinggal gitu ya di Indonesia, ketemu sama banyak orang, ketemu sama banyak budaya, itu secara tidak langsung menjadi manfaat yang sangat-sangat untuk kita. Jadi saya berpesan, jangan tutup diri kalau udah di luar, ya sebisa mungkin kita banyak bergaul lah. Tidak hanya dengan orang-orang Indonesia, tapi juga dengan orang-orang yang berbeda negara gitu ya. Yang kedua, kehidupan berorganisasi. Saya berpesan kepada Raihan dan Dian, ciptakan organisasi yang memang tetap mengedepankan kekeluargaan, tapi juga memiliki program-program yang bisa mengharumkan nama PPI Coventry. Seperti contoh, waktu Maaf Bang Faras, sinyalnya agak terputus. kan masih sempat di tes, apa jelas? Sudah jelas? Sebelumnya kepotong sih Bang. Sebelumnya pas lagi. Sekarang udah jelas ya? Ya sekarang udah jelas. Ya. Saya ulang. Waktu itu cara saya memperkenalkan Coventry, karena waktu itu nggak terlalu banyak yang tahu Coventry. Maaf Bang, sinyalnya ini lagi. Tadi sore kepotong. Suburbnya naik Regent Train waktu itu. Nah, cara masih putus-putus ya? Tadi pas lagi cerita agak masih putus-putus ya? Iya Bang. Sebentar, saya ulang wifi-nya dulu. Oke, siap. Tes. Oke, masuk Bang. Oke, semoga tidak ada gangguan lagi ya. Dari mana tadi saya lupa? Oh ya, cara saya memperkenalkan Coventry waktu itu, sekaligus saya mengirimkan surat inisiasi untuk membentuk PPI Coventry pertama. Saya memberanikan diri untuk mengundang kawan-kawan se-PPI UK, ada 27 kota, itu untuk datang ke Coventry dalam rangka MUBES ataupun General Assembly dari PPI UK waktu itu. Nah, saya berhasil mendapat dukungan dari pihak kampus, lalu kita undang semua ke Coventry, mengenali kota Coventry seperti apa, dan dari situ
banyak networking dan manfaat yang tidak saya rasakan langsung pada saat itu, tapi juga saya rasakan sekarang dengan bisa membangun networking dalam berorganisasi. Jadi saya mendorong kepada Raihan, Adian, bisa mengembangkan program-program serta bersinergi lah dengan PPI yang lain, karena yang saya rasakan sekarang networking atau jaringan itu sangat-sangat mahal harganya, dan itu tidak bisa didapatkan di perkuliahan ataupun kampus. Kaderisasi saya setelahnya saya coba sukseskan lewat Sona, lewat BIMO dan lain-lain. Sudah banyak yang tiap kepemimpinan mantan presiden PPI itu saya masih bina sekarang hubungannya. Sebagai ex officio lah, advisor, sebagai penyambung generasi ataupun penyambung angkatan di PPI Coventry gitu ya. Nah, dari situ saya berasa sekali pas pulang awal-awal tahun ya, tahun angkatan saya, angkatan bawah saya, angkatan bawahnya itu masih sering ngumpul. Dan banyak sekali opportunity, banyak sekali manfaat, banyak sekali benefit ataupun peluang-peluang yang bisa diciptakan dari kita membina hubungan tidak hanya sesama pelajar tapi sesama alumni waktu itu. Nah, saya berinisiasi kembali waktu itu. Saya coba dorong bentuk namanya CUAN. Ya. CUAN ini singkatannya Coventry University Alumni Network. Bukan organisasi, ini hanya sebuah basis community antar sesama alumni dari PPI Coventry. Nah, ini saya mengajak, sebetulnya karena ini bukan organisasi, tidak terlalu kaku lah gitu ya. Saya bedakan lah sama PPI. Saya berharap siapapun alumni Coventry Uni itu bisa bergabung di dalamnya. Dan di sana kita bisa berkenalan, kita bisa bisa kopi darat, kita bisa bertukar pikiran, mau nanya saran, mau minta masukan, mau nyari pekerjaan, mau nyari peluang-peluang, itu bisa di situ. Atau bertukar ataupun saling join hobi gitu ya, itu juga bisa di situ. Nah, ini saya minta makanya ke Raihan, ke PPI sebelumnya, agar tiap kepengurusan yang baru, terus ada mungkin perkenalan mahasiswa yang baru, dan setelahnya ini bisa terus menyambung komunikasi dengan para alumni di Indonesia, ataupun dimanapun mereka berada sekarang. Contoh, nggak ada yang tahu, sejak saya lulus dari UK, saya melanjutkan usaha saya gitu ya. Saya sempat kerja setahun di London sambil ngabisin visa, baru pulang. Saya melanjutkan usaha saya di Jakarta, usaha yang saya bangun sendiri. Dari situ saya juga dapat peluang untuk menjadi akademisi, faculty member, salah satu dosen muda di Prastia Mulia waktu itu. Nah, itu anak-anak Coventry yang punya bidang di prodi yang relevan itu saya tarikin juga tuh, ngajar juga akhirnya di Prastia Mulia, ya, di jalur akademik. Yang di jalur entrepreneur itu banyak juga yang saling bertukar project lah gitu. Jadi sama-sama nyari cuan juga tuh, nyari untung juga di situ. Oh, saya butuh arsitek interior dari lulusan Coventry karena kita kenal. Ya udahlah, saya kasih aja pekerjaannya ke si Bimo waktu itu misalnya. Nah, itu di situ itu berjalan lagi. Terus seperti kemarin di organisasi di HIPMI Jaya,
Sona memiliki hajat, memiliki niat untuk maju, dari mulai Ketua Umum BPC Jakarta Selatan sampai sekarang berhasil masuk ke HIPMI Jaya. Kawan-kawan ini satu alumni ini yang tergabung di HIPMI Jaya juga mendorong juga sesama teman-teman kita di sana. Dan nggak ada yang tahu juga saat saya dapat kesempatan untuk berkontestasi pada pemilu legislatif yang lalu, saya diamanahkan bisa menjadi salah satu anggota legislatif DPRD di DKI Jakarta. Tentunya manfaat seperti ini privilege yang mungkin nggak semua bisa dapati, tapi saya rasa privilege itu bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk saya, tapi untuk kita semua. Nah, dari situlah pentingnya silaturahmi dan pentingnya kita bisa membangun networking untuk ke depan. Dan ini saya khususkan untuk ya kawan-kawan pelajar yang ada di Coventry sekarang dan para alumni Coventry, baik yang baru ataupun yang sudah dulu, itu kita ingin rangkul, ingin kita kumpulkan. Nah, tugas saya nih sebetulnya kemarin sebagai manifestasi awal adalah merapikan database. Nah, ini sempat terputus di periode siapa ya? Periode presiden yang sebelumnya, Noval atau Joshua, itu sempat terputus database. Dan saya minta tolong dibantu Bian, tolong dibantu Raihan, ini database ya, itu dirapikan kembali. Karena kepentingannya bukan hanya untuk sekarang, tapi nanti bisa untuk ke depan juga. Betul. Ini kita terputus karena pandemi aja 2 tahun. Sebelum pandemi kita itu sempat ngumpul kok, kopi darat terus saya kumpulin dari lintas periode angkatan, itu kita ngumpul. Kita makan, kita tukar pikiran, sempat ngumpul. Ini pas lagi ini aja nih, lagi pandemi 2 tahun ini, kita belum ada ngumpul-ngumpul lagi. Dan saya berharap saya hanya bantu menginisiasi saja kemarin. Saya mendorong kawan-kawan yang hadir di sini, baik yang masih sekolah ataupun nanti sudah lulus, alumni balik ke Jakarta, bisa membantu saya untuk meneruskan pengembangan cuan ini, karena ini bukan organisasi, ini dari kita untuk kita aja gitu. Betul. Nggak mungkin kerja saya sendiri, saya butuh bantuan kawan-kawan juga. Betul. Mungkin itu sedikit ya, bisa sebagai pengantar lah perkenalan saya, juga mungkin bisa ada gambaran dari kawan-kawan. Silahkan kalau mau dilanjut sesi tanya jawab, kita interaktif saja 2 arah biar lebih seru dan nggak ngantuk. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih bisa. Oke, terima kasih Bang Faris. Jadi di sini teman-teman semuanya, kita bakal ada Q&A juga. Jadi buat teman-teman yang udah tahu nih mau nanya apa, boleh tulis aja langsung di kolom pertanyaan di chat box di bawah ini. Jadi nanti bisa aku sampaikan langsung ke Bang Faris gitu ya. Nah, selagi nunggu teman-teman di sini yang masih mau nanya, kira-kira mau nanya apa hari ini, kita ngobrol lagi aja kali ya Bang Faris. Selagi nunggu. Nah, oke. Nah, ini selagi nunggu, ini ada yang komentar nih dari alumni juga teman saya misi Dara nih. Dara Rochelle Tanti, dia nanya, nama lo kenapa jadi Faras sih katanya. Ini banyak yang manggil Faras. Nama saya Faras Zandi, kalau dulu dikenalnya biasanya manggilnya Andi atau Andoy gitu. Nah, kalau kawan-kawan yang lama tuh manggilnya Andoy gitu. Ya, biasanya kalau teman-teman kampus gitu punya panggilan sendiri emang Bang. Iya, ini dipanggil Faras, semua pada awam semua nih kenapa manggilnya Faras. Terserah mau manggil Faras, mau manggil Andi, mau manggil Andoy, apa aja. Oke, sorry nih jadi ke-reveal sedikit nih nama aslinya siapa. Nggak apa-apa. Bang, tadi kan Bang Faras sempat ngobrol tuh, sempat ngomongin gimana pentingnya networking dan kenapa Bang Faras punya Coventry kan karena lebih baru gitu orang Indonesia di sana zaman dulu ya. Few years ago. Tapi ini kalau Bang Faras sendiri, kalau dulu gimana sih caranya Bang Faras untuk expand networking sama teman-teman yang bukan orang Indonesia waktu Bang Faras kuliah di Coventry dulu? Expand ya. Sesimpel sebetulnya
waktu itu. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Ada namanya CUSU, Oh ya, masih ada dong. Coventry University Student apa ya? CUSU Society. itu Union. Society Union. Union. Society Union. Nah, itu kita tergabung di situ. Saya sudah mendaftarkan diri juga waktu itu ke situ. Dan di situ banyak sekali association yang lain juga dari berbagai negara. Ya. Nah, di situ menurut saya itu bisa menjadi ajang juga representatif Indonesia, ya. Karena kita juga bisa menampilkan kebudayaan. Waktu zaman saya sih waktu itu kita perform tuh. Saya cariin sewa angklung dari Newcastle jauh-jauh. Kita perform gitu ya. Dan banyak yang tertarik sama budaya Indonesia. Dari situ muncullah kita expand perkenalan juga dengan kawan-kawan di sana. Ya kalau itu cara normatifnya lah. Kalau yang cara paling gampang ini nongkrong bareng aja di Rossi, nongkrong bareng di Spoons gitu ya. Spoons, nongkrong bareng di Kasbah kalau masih ada. Saya nggak tahu tuh masih ada apa enggak. Masih ada. Ya, nongkrong bareng di mana lagi? Zaman saya di mana lagi ya? Ya, kalau nggak Noodle Bar, kan masih banyak tuh. Ketemu di sana. JJ gitu ya. Nggak tahu tuh masih ada apa enggak. Nah, itu juga bisa. Di situ sama-sama kawan-kawan seangkatan, bukan seangkatan, se-course kita gitu ya. Gabung aja join gitu. Itu juga bisa juga sih expand di situ. Nah, Bang Faras sendiri kan pertama kali nih yang sebagai PPI, Presiden PPI. Challenge yang waktu itu Bang Faras rasain tuh apa sih dalam merangkul teman-teman Indonesia yang dulu belum tahu ada ya PPI Coventry, itu challenge-nya apa sih? Dan how did you overcome it? Internally atau externally? Boleh ceritain bosnya? Oke. Ya kalau internally itu ya, pertama saya coba rancang kegiatan yang sifatnya lebih banyak bonding ya, lebih banyak bonding, gathering gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang berusaha untuk merangkul semua, melibatkan semua waktu itu. Karena itu masih dikit, jadi masih lebih gampang. Kayak contoh, saya harus menggerakkan semua, yuk winter break yang pada nggak pulang, kita keliling UK, jalan-jalan ke Edinburgh, sama ke atas lah gitu, rame-rame. Kita atur, jalan-jalan bareng sana. Nah itu bonding-bonding seperti itu sih zaman dulu ya yang masih saya lakukan gitu. Atau aktif ikut kegiatan-kegiatan yang ada di kampus dan di PPI UK, itu kita selalu ajak dan delegate juga orang-orangnya untuk berangkat lah gitu. Nah, itu salah satu yang bonding. Kalau yang externally, tadi yang gabung sama acara PPI UK itu masuk ke externally maksud saya. Oke. Nah, jadi tiap kegiatan kayak Adip Bootcamp, Nottingham Fest, terus kegiatan-kegiatan yang ada di London, itu sekalian jalan-jalan, sekalian kita juga aktif juga membangun relasi di sana. Ini contoh konkret. Dari saya bikin Mubes, saya berkenalan dengan banyak kawan. Saat saya move ke London, ya saya akhirnya punya housemate gitu yang mau ditumpangin. Padahal saya nggak nyewa, karena saya nggak kebayang mau nyewa tempat tinggal untuk sambil kerja gitu ya, intern di sana cukup mahal gitu. Aduh, malas banget ngebayanginnya. Ternyata banyak kawan-kawan yang welcome dan willing gitu. Ya udah tinggal bareng aja. Akhirnya saya punya banyak kawan juga di London sambil kerja di sana. Nah, itu juga hasil dari kita bersilaturahmi dan kita punya teman-teman di kota-kota lain. Saat kita mau jalan-jalan tadi road trip misalnya ke Liverpool, ke Manchester, mereka juga mau willing untuk welcome kita, tour guide kita, terus kita bisa hang out bareng gitu. Itu salah satu pentingnya bisa punya waktu untuk bonding gitu ya. Karena memang waktu itu
kegiatan saya ya selain cuman perkuliahan, ya karena secara kebetulan punya tanggung jawab di organisasi, saya mencoba membentuk fondasi yang harus cukup kuat untuk bisa diteruskan. Dan contoh lain, pesan saya ke Raihan dan Abian juga, kaderisasi harus jalan, bro. Ya, ini Pak Presiden dan Pak Wakil, kaderisasi harus jalan. Contohnya apa? Wakil saya waktu itu, periode pertama, wakil saya pilih aja tarik dari anak S1 waktu itu. Kenapa? Karena saya mikir, saya S2 cuma setahun. Setelah ini, siapa yang nanti mungkin bisa meneruskan fondasi yang saya bangun belum selesai ini gitu. Nah, saya kader aja anak S1 yang awalnya juga nggak ngerti organisasi, saya ajak ikut. Akhirnya dia jadi presiden juga di tahun ketiga atau tahun keempat gitu. Karena dia sudah mengerti betul kondisi di Coventry seperti apa, kawan-kawannya, organisasinya. Dan dilanjutkan lagi wakilnya dia, Noval waktu itu, si Bimo itu yang jadi wakil saya Bimo. Wakilnya Noval. Di berikutnya Noval juga meneruskan lagi gitu. Jadi maksud saya kaderisasi itu juga penting kepada Raihan dan Abian gitu ya. Karena ini biar membentuk lah PPI Coventry itu bukan hanya S2 gitu. Di sana ada S1 juga yang 3 tahun. Ada senior-senior juga ataupun sepuh gitu ya yang lagi ngambil S3 itu 4 tahun di sana. Itu semua harus dirangkul. Semua dirangkul gitu. Nah, itu jadi penting sekali tuh untuk kaderisasi juga. Gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya bisa aku tarik kesimpulannya, dari pentingnya banget networking itu adalah dengan sering-sering ajak ngobrol teman sekelas, ngumpul bareng, juga nggak menutup kemungkinan untuk kenalan sama teman-teman sesama Indonesia di luar Coventry juga ya. Karena Betul. ternyata Bang Faris ini juga punya bukti konkret nih kalau misalnya ada manfaat yang bisa dimanfaatkan dari situ ya. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya Bang Faras sendiri nih, gimana sih dari tadi kan Bang Faras sempat mention juga nih kalau misalnya networking itu manfaatnya nggak kita rasakan langsung, tapi bisa kita rasakan kemudian hari gitu ya. Dan tadi Bang Faras juga mention gimana itu mempengaruhi berdampak positif dalam pengembangan karir Bang Faras juga. Tapi ada nggak tips dari Bang Faras untuk teman-teman di sini gimana caranya memanfaatkan apa ya? Jadi setelah kuliah nanti, terus habis itu kita udah selesai, gimana cara memanfaatkan networking yang dulu kita udah kenal, tapi mungkin udah jarang kontak lagi, jarang ketemuan lagi dalam memposisikan networking tersebut untuk mengembangkan karir kita kayak gitu. Ada nggak tips dari Bang Faras sendiri? Satu yang saya lagi coba sudah lakukan dan tapi sempat nggak terlalu aktif sih belakangan ini karena kesibukan. Itu saya udah bikin WA grupnya kok sebetulnya. Jadi yang mau join feel free aja kontak saya. Nanti saya add ke grupnya, grup Coventry University Alumni Network gitu. Ya belakangan lagi nggak terlalu aktif sih, tapi memang karena kan mungkin ada kawan-kawan yang belum kenal gitu ya. Biasanya itu dicairkan lewat kopi darat gitu. Cuman tadi karena kopi daratnya lagi belum bisa pandemi nih, ya belum terlalu ada kegiatan lagi gitu. Nah itu salah satu cara juga sih tipsnya. Jangan sungkan sih, maksudnya saya mendorong selama kita sesama penghuni Coventry, selama kita sesama alumni dari Coventry Uni, terus memang kita ingin bersilaturahmi, feel free saja. Kayak kemarin siapa ya? Si Ali ya, kalau nggak salah. Ali kemarin juga mampir kok ke kantornya Sona gitu ya. Terus sama-sama kita dorong, yuk join juga bareng-bareng di HIPMI Jaya gitu. Kalau memang base-nya ada di Jakarta gitu. Nanti ada visi apa ke depannya, ada
rencana ataupun mencari peluang apa yang mungkin bisa kita bantu, pasti kita support sesama inilah, sesama kawan-kawan alumni. Nah itu Ali tuh ada tuh saya lihat. Halo Bang, apa kabar Bang? Siap. Baik, udah happy graduation ya, udah pulang ya? Thank you Bang. Udah enggak, masih di UK Bang, soalnya harus karantina dulu 10 hari balik ke Indo, jadi masih stay dulu di sini Bang sampai awal tahun Januari. Di Coventry apa di mana? Sekarang lagi stay-nya di Coventry Bang. Lagi stay di Coventry. Iya. Okay. Makanya kemarin juga saya udah ngobrol-ngobrol juga Bang sama Rehan soal cuan, soal gimana pengembangan bisa kolaborasi sama-sama walaupun udah alumni, walaupun udah lama juga yang belum kenal-kenal bisa kita temukan juga nanti di Indonesia mungkin. Nanti di Indonesia bikin ini ya, kita mini soccer bareng lah. Iyalah. Boleh Siap, Bang. Bang. Siap. Ajakin. Boleh banget. Ini kan Bang. kayaknya saya lihat Rehan IG-nya kan main bola juga nih. Iya Bang, betul Bang. Buat inilah hobi. Yang lain juga banyak. Ya, saya bilang hobinya bisa di ngumpul-ngumpul. Kita sekarang cuan tuh juga kadang-kadang anak-anak Coventry itu kita golfing bareng, yang suka golf. Tapi kan terbatas ya, paling berapa flight lah. Terus main bola juga ayo, sepeda ayo. Sebenarnya ya. Sebenarnya dari saya sendiri sih juga ada ide Bang buat kayak bikin misalnya kayak tim bola bareng gitu. Jadi dari yang alumni sama yang sekarang itu ya kita bisa networking dari kayak misalkan main fun football bareng atau misalkan mau golf bareng. Jadi ya dari olahraga juga kita bisa menjalin networking juga gitu. Nah, ini saya sekaligus menginformasikan contoh. Kita itu yang dari PPI UK pulang ke Indonesia, kita tuh sebenarnya punya asosiasi induk sebetulnya. Jadi cuan ini sebetulnya di luar dari Coventry University Student Alumni. Sebetulnya beda. Saya nggak bikin ini tergabung di bawah Coventry Uni representatif yang ada di Indonesia, enggak. Katanya sih mereka sempat bikin, cuman nggak jalan atau nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti komunikasi seperti apa, nggak jalan. Makanya saya inisiatif bikin aja sendiri. Nah, kita punya organisasi induk sebetulnya. Namanya IABA. Indonesian Association British Alumni. Nah, di dalamnya itu seluruh alumni dari UK ada di sana. Kebetulan ketuanya itu sebelumnya profesor, guru besar UI, hukum, Pak Profesor Hikmahanto Juwana. Nah, baru saja yang baru ini terpilih alumni UK yang masih lebih muda nih, lebih dekat. Ya, lebih dekat, namanya Mas Reda. Beliau mantan ketua PPI Manchester dan mantan wakil ketua PPI UK 2011 kalau nggak salah, apa 10 gitu. Nah, di sana tergabung banyak bro di situ. Ada IABA ataupun British Football Club, ada British Cycling Club, ada British Running Club, ada British IABA Golf Club, itu ada di sana. Itu tadi saya bilang, tidak hanya sempit hanya di Coventry saja, ternyata kita nanti bisa bergaul dan bisa networking sama lulusan alumni UK juga gitu. Banyak banget yang bisa didapatkan di sana. Ada IABA Investment Club juga ada, tuker-tukeran insider information bagi yang suka main saham gitu, misalnya nyari-nyari cuan gitu kan, itu bisa juga di situ. Nah itu sangat penting tadi saya bilang, dengan berorganisasi, dengan kita networking kayak gini, mencari peluang lah, ibaratnya accelerate lah. Kita mengakselerasi hal yang mungkin kita kerjakan sendiri saat kita bisa bareng-bareng, itu mungkin bisa mengakselerasi lebih besar lagi gitu. Nah, nanti feel free aja. Ini saya nggak tahu apa masih pada pelajar atau mungkin udah ada yang alumni. Kontak aja ke saya, nanti saya hubungkan juga yang di Cuan maupun yang di IABA gitu. Syukur-syukur yang pada mau aktif gitu. Yang pada aktif mau berorganisasi, yuk saling bantu juga gini, untuk mengembangkan organisasi.
Betul, karena networking ini manfaatnya nggak hanya kita rasakan cepat, tapi bisa juga kita rasakan kemudian hari gitu ya Bang ya. Bisa dimulai dengan lewat PPI Coventry atau PPI UK, terus nanti bisa ikutan langsung ikutan CUSU juga, terus bisa ikutan cuan, IABA semuanya. Jadi selama teman-teman di sini mau actually turun tangan untuk reach out, expand networking-nya, insya Allah nanti bakal ada manfaatnya ke depannya ya Bang ya. Betul, tidak hanya di Jakarta aja gitu ya. Mhm. Selama di UK juga saya banyak, terutama Raihan sama Dian gitu ya. Mhm. Bagi mahasiswa yang baru mau datang ataupun mau pulang, itu kan kita bantu di sana. Bagi kawan-kawan yang ada banyak yang tinggal di Bali, nah ini mungkin si Gus Nuno nih kan di Bali gitu ya. Saat main ke Jakarta bisa nongkrong bareng gitu, bareng-bareng sama kita di Jakarta, kita apa mungkin cari penginapan atau nginep tempat kita dan lain-lain, itu juga penting gitu ya. Saya sih senang sekali sih punya teman-teman lintas provinsi gitu ya, apalagi di Indonesia sesama apa alumni Coventry gitu. Ya siapa tahu kan di antara kita tahu-tahu ada yang jadi menteri mungkin, ada yang garis tangannya jadi presiden kan kita nggak tahu. Betul. Kalau kita lagi temenan, wah temen gue presiden nih, lumayan juga nih kita bisa jadi ya kamu komisaris gitu kan nggak tahu juga. Benar benar benar. Makanya kita harus saling apa ya, jaga hubungan gitu ya Bang ya. Ya. Nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Nah tadi Bang juga sempat cerita, sempat kerja juga di London. Nah aku yakin nih di sini banyak banget teman-teman yang baru lulus juga nih, yang mungkin masih punya prospek lebih gitu antara balik ke Indonesia atau kerja di UK gitu. Boleh cerita dikit Bang, gimana apa yang Bang Faras lakukan setelah lulus? Itu ngapain tuh untuk nyari kerjanya di UK atau di Indonesianya gitu? Ini menarik pertanyaannya bisa. Eh, saya itu sebetulnya agak nyesel juga sih pas di Coventry itu, karena sibuk berorganisasi itu malah nggak sempat kerja di resto-resto gitu. Itu dapatnya gede juga tuh, per bulan bisa 1.000 pound zaman saya. Cuman bantu nyuci piring sama ini aja tuh bisa 1.000 pound tuh, bantu jadi waiter. Teman-teman saya juga banyak tuh yang nabung dari situ. Saya nggak tahu tuh teman-teman di sini pada malu nggak tuh mau coba-coba kayak begitu. Atau sekarang masih nggak tuh di open? Pasti Lumayan banyak sebulan. nih. Hah? Banyak Apa? di sini Itu pasti. juga sempat Bang, sempat di resto juga pernah, di pabrik juga pernah. Emang lumayan sih sebenarnya. Jadi bagi buat teman-teman juga yang mau Iya, cari betul. part time itu sebenarnya manfaatin banget sih waktunya, soalnya kayak gajinya itu kan lumayan lah, jauh dengan apa yang di Indonesia gitu ya. Opportunity banget buat kita sebenarnya. Ya walaupun Zaman kerja juga kerja gitu doang, cuman gajinya bisa jadi kayak gaji manajer kan lumayan. iya. Zaman saya pound sterling masih 20.000, 22.000 waktu itu. Gila, gue gaji nyuci piring doang 22 juta bro. Kapan lagi gue nabung? Udah kayak Lumayan manajer banget. ya Bang gajinya Bang. Cuma nyuci piring bro. Iya. Lanjut tadi sebelum kepotong, lulus itu saya coba nggak ada niatan pulang karena nanggung, nggak mau buru-buru pulang gitu ya, nggak bisa bisa. Coba cari-cari peluang. Zaman saya waktu itu memang masih rada susah, non European gitu ya, ataupun yang permitnya bukan worker, masih student, itu memang agak susah nyari kerja yang di kantor-kantor di sana gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga teman saya yang kedapatan di beberapa perusahaan, ada juga gitu. Akhirnya saya cari paling gampang. Nah itu tadi tuh, saya kan waktu bikin Mubes itu kan dengan saya berorganisasi, jadi kenal orang-orang kedubes, ya kan? Pak dubesnya, atasenya, lain-lain jadi kenal. Ya saya ini aja, apa, SKSD aja, cari-cari peluang gitu di sana. Ada yang di BNI, cabang London, ada yang di Atase, Embassy, ada yang di mana lagi, perusahaan perwakilan, ada yang di Garuda, teman saya juga, ya waktu itu Garuda baru buka cabang perwakilan sana.
Nah, kebetulan saya waktu itu dapat di BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, atau nyebutnya waktu itu IIPC, Indonesian Investment Promotion Center, cabang Europe, yang basisnya di London. Nah, dapat di sana, ya udah saya join aja, diterima sana, ya saya mantapkan diri, pindah ke London waktu itu. Ya nggak ada modal apa-apa tadi saya bilang. Pindah ke sana. Alhamdulillah ada kawan saya, kenalan di sana, relasi di London yang mau nampung, ya udah saya tidur lagi di sana. Dia mau nampung selama saya kerja di sana. Ya, hitungannya jadi intern lah, part time gitu. Gajinya nggak seberapa lah. Gajinya paling setengahnya lah dari cuci-cuci piring di Coventry, tapi ya lumayan lah. Kan tinggalnya kan saya nggak bayar. Lumayan lah ada tabungan di sana gitu. Nah, itu bisa dicoba. Salah satu caranya adalah tadi cari-cari peluang dan kesempatan. Kadang-kadang ini kan kita punya informasi, punya peluang, nggak tahu mau nyarinya kemana. Nah, tapi kalau kita punya banyak kenalan, punya banyak pintu, punya banyak channel, ya apa yang kita mau cari bisa kita cari di sana. Dari 1 sampai 10 pintu kita coba gitu ya. Ya mungkin ada yang nyangkut 1 atau 2 gitu. Siapa tahu berjodoh. Nah, itu cerita saya di masa lalu seperti itu, dan itu cukup berkesan. Dan sepulangnya dari UK dengan saya ke sana, banyak sekali relasi-relasi yang akhirnya berlanjut menjadi partnership usaha. Lalu di situ juga saya diberikan kepercayaan untuk aktif di politik sebagai Wasekjen DPP PAN, gitu ya. Dari situ pula pintu saya bisa mulai masuk sebagai representatif anak muda berkontestasi di pemilu, dan nggak ada yang tahu, saya juga nggak pernah kebayang juga sih. Mungkin dari saya lulus sampai sekarang, ya shifting dari mulai entrepreneur tiba-tiba jadi legislator, kan nggak ada yang tahu. Nah, semua itu saya rasakan ya dengan membangun koneksi yang cukup baik. Ya, kita sama-sama open minded, kita sama-sama open networking, kita sama-sama open heart gitu ya, untuk mau bersilaturahmi. Di situ banyak manfaat yang terbuka lah, insya Allah. Oke, thank you banget nih Bang tips and tricksnya gimana teman-teman bisa memanfaatkan networkingnya setelah lulus nanti, memanfaatkan waktunya juga selama di sini, part time, organisasi juga, tapi jangan lupa studinya yang penting karena kita datang ke sini buat belajar, baru organisasi dan part time-nya gitu ya Bang ya. Oke. Tadi kita udah ngobrol banyak banget nih sama Bang Faras. Nah, teman-teman di sini kalau misalnya ada pertanyaan lagi buat Bang Faras, boleh langsung tulis di chat box di bawah. Nanti bakal aku bacain dan kita langsung tanya jawab sama Bang Faras lagi gitu. Gitu teman-teman. Ayo silakan, ya nggak usah malu-malu, santai aja, nggak usah kaku-kaku. Mau nanya nyeleneh juga nggak apa-apa bro, sis. Dulu Bang Faras bisnis berarti satu gedung kali ya sama aku tuh berarti. Di mana? Di mana gedung kita ya, George Eliot di belakang. Samping library. Iya deh. Iya betul. Namanya apa ya? GE, George Eliot ya. Soalnya Yang sebelahnya gedung batu bata itu. Hah? Betul. Iya kan? Betul. Sebelah gedung yang batu bata itu. Kamu apa bisa ngambilnya tadi? Oh, digital marketing ya? Iya, digital marketing. Makanya under Faculty of Law juga, Law and Business gitu. Oke. Dulu Bang Faras di sini road trip-nya udah sampai mana aja Bang? Seluruh UK kah atau ke mana aja nih? Cuman Birmingham, London, Liverpool, Manchester, Newcastle, Edinburgh. Wow. Aduh, sebenarnya kalau ditanya ya, kalau saran dikit, bukan curhat sih, bukan ini. Dulu
Ya ini aja lah buat lucu-lucuan ke masa lalu. Ini kalau ada yang kenal gue nih kayak Dara, jangan nyinyir ya, gue cuman curhat aja Dara. Zaman dulu pas di sana tuh lagi pas kebagian LDR ceritanya. Ya, gara-gara LDR gue banyakan nabungnya. Nabung buat pulang. Banyakan ya nabung buat pulang, nabung ya gitu deh pokoknya deh. Oke. Nah, ujung-ujung kalau dipikir-pikir, wah itu kalau gue tabung nggak pulang gue udah belanja dan kemana-mana kali Boxing Day apa segala macem gitu. Jadi mungkin yang bisa gue saranin, ya enjoy your life while you are there, because you will never know kapan lo bisa di sana lagi. Manfaatin waktu sebaik-baiknya, terus selesaikan studi juga tepat waktu gitu ya, bertanggung jawab terhadap diri lo dan orang tua lo tentunya. Terus ya study hard, party harder lah gitu. Mantap, nggak apa-apa, emang kapan lagi kan kuliah di Inggris ya kan. Oke, Bang nih Ya udah ada yang party kan bisa macam-macam, party kan bisa apa namanya kolekan makanan kan juga bisa. Exactly. Party kan bahasa Inggris aja, definisinya terjemahkan masing-masing aja. Betul sekali. Oke, Bang, balik lagi nih, udah ada yang nanya, ada dari Abian. Ya. Abian nanya nih, mau nanya motivasi buat pindah dari bisnis, terus jadi dosen, terus sekarang jadi politik tuh gimana, Bang? Gue baru nyadar nih Abian nih temennya adik gue deh kayaknya, sepupu gue. Oh temennya Naila ya? Waduh. Iya, oh iya betul. Nah, kan? Iya. Gue kayak familiar deh ini ngelihat foto Naila deh, bener ya? Waktu itu Naila juga pernah bilang, ini gue lagi sama dia, lagi di kawinan siapa gitu. Kayaknya kawinan kakaknya deh. Lo baru dong, kan kakaknya baru kawin. Baru kawin, ya dia bilang ya itu saudara gue. Kenapa? Lagi di Jakarta waktu itu? Enggak, lagi udah di sini, jadi nggak bisa ikut. Waktu itu sama pacarnya kan ya. Oke. Intermezzo. Intermezzo. Ya, motivasi ya. Jujur sebenarnya nggak ada motivasi sih, cuman let it flow, ngalir dengan sendirinya. Tadi kayak gue bilang, tiba-tiba gue pulang, gue dipanggil rektor. Gue berangkat itu, gue dapet MBA beasiswa. Gue mikir, aduh MBA, gue nggak kerja kantoran, kayaknya udahlah nggak kepake. Gue 4 tahun di Prasmul sama aja kayak MBA setahun, capek gue ngulang lagi, kan? Ya udah gue lepas MBA. Gue mau jadi apa ya ke depan? Passion gue ada di dunia tourism, sports, event. I really into it gitu. Ya udah, gue pas cari-cari ada di situ. Tadinya gue mau MBA Januari intake gitu di Coventry London. Tiba-tiba lihat ada sport and event, nggak pernah gue nemuin itu dimanapun gitu. Ada di Coventry. Dan pengajarnya itu maestro-maestronya Olympic London 2012 gitu. Jadi wah ini gue harus ngambil banget. Dan gue ambil spesifik banget. Orang ngira lu ngambil event management ngapain lo jadi IO bilang gitu. And surprisingly yang nggak hanya jadi IO sebetulnya banyak yang gue pelajari di situ. Long short balik ke Indonesia nggak lama dipanggil gue sama rektor Prasmul waktu itu, Pak Agus, dosen gue dulu. Panggil, diajak ngobrol. Gue satu-satunya alumni Prasmul yang kebetulan udah S2 dan ngambilnya spesifik di event management. Dia belum nemu lagi. Kebetulan Pak Rektor mau bikin S1 event pertama di Indonesia lewat Prasmul waktu itu. Punya visi ke sana. Jadi gue diajakin bantu bikin modul segala macam setahun 2015. Udah running, launching eventnya. Gue disuruh bantuin. Kamu bantuin deh bikin launching eventnya nih buat prodinya.
biar anak-anak pada mau daftar. Oke Pak, gue IO-in tuh ininya, launching eventnya. Selesai launching event, gue ditawarin lagi. Kita masih kurang nih tenaga pengajar bidang event. Mau nggak kamu ngajar? Ya udah Pak, saya bilang ya udah, saya juga ngajar waktu part time. Nggak ada motivasinya bro. Gue nggak kepikiran juga. Cuman tadi itu yang gue bilang, peluang datang aja dan tinggal mau kita ambil atau enggak gitu. Nah, tadi pas pulang juga gitu. Salah satu sahabat baik gue di London, kebetulan anaknya ketua umum PAN sekarang gitu. Dan tiba-tiba dia nanya, kita mau memberikan ruang buat anak-anak muda gitu, mau berkiprah di sana. Tertarik nggak? Ya tertarik. Gue nggak kebayang secepat ini juga join gitu di umur gue masih 26 kok. Gue baru pulang. Ya, 7 years ago gitu. And then ya udah coba aktualisasi diri aja, belajar, learn. Tiba-tiba ya ternyata apa ya? Seakan diarahkan pathway gue ada di situ gitu. Nah itu yang menariknya juga, nggak ada yang tahu sih ke depannya gimana. Cuman tadi yang gue bilang, yang gue rasakan, peluang-peluang itu datang mostly saat gue ada di UK dan di Coventry gitu. Nah itu yang gue pengen share sebetulnya ke kalian. Kenapa kalau udah di sana jangan menutup diri, jangan asiknya juga sendiri, perbanyak teman, perluas jaringan gitu ya. Dan nanti opportunity will follow gitu. Nah, jadi kalau sebetulnya specifically motivasi nggak ada sih. Mungkin masing-masing orang beda-beda ya ininya ya, cita-cita ataupun visi ke depannya gitu. Tapi yang gue rasakan ya apa ya? Ya itu sih. Kayak sekarang gue juga misalnya di HIPMI Jaya gitu. Anggota-anggota baru gue di bawah itu yang baru dilantik, ini Ali juga harusnya kan ini dilantik kemarin mestinya. Itu kebanyakan mahasiswa gue bro, waktu lagi di Prasmul. Kemarin emang harusnya pelantikan, tapi kebetulan abis graduation belum Iya. guru bang. Nggak apa-apa kan ya bang? Ya, nggak apa-apa. Nama lo udah masuk di buku kok, aman lah. Oke, ntar balik mau ngambil kartu anggotanya dulu bang, biar resmi. Nah, iya, siap. Biar official. Siap. Ya itu lucu juga kemarin pas ini Pak Andi bilang gitu. Kita dari Prasmul nih, kita dulu diajar Pak Andi bilang gitu. Wah tua banget gue kayaknya. Kayak anggota barunya manggil gue lagi gitu. Tapi dulu pernah diajar, udah lama banget juga sih itu berapa tahun yang lalu gitu. Ya banyak hal sih bro. Teman-teman gue anak Prasmul juga pada Hah? Teman-teman gue anak Prasmul baru bilang, lah dosen gue ngapain ngetok dipnya lu? Gak tahu itu dosen lu. Banyak anak-anak Prasmul ngambil event juga ternyata kata teman-teman. Bang Faris tuh ngajar Prasmul 2016 ya? 2015, 16, 17. Gue cuti pas Pileg 2019, 5 tahun. Soalnya saya juga alumni Prasmul kan, baru lulus 2 tahun lalu lah. Cuman Siapa? Saya sendiri. Saya marketing Prasmul. Oh, lu Prasmul juga? Prasmul bang 2016. Banyak ya Prasmul sini. Oke. Cuman nggak sempet ketemu Bang Faras, mungkin karena beda kali ya, Bang Faras nggak ngajar. Saya kan marketing ya. Bang Faras mungkin nggak. Gue banyak ngajarnya event tourism sama bisnis. Iya, event pertama tuh angkatan saya emang. Iya, berarti benar. Iya, bareng kamu berarti. Pas angkatan gue juga udah ngomongnya itu dosen gue itu Bang Faras. Siapa? Ada namanya Nabila Alifa. Angkatan 18. Oh gitu ya? Wah, gue udah nggak hafal sih bro. Gue nggak hafal sih nama-namanya siapa aja. Oke, gitu ya Dis. Gitu Bian. Thank you banget Bang. Berarti benar-benar go with the flow banget ya. Ya, gini. Sorry, gue concise dikit. Go with the flow itu di saat lo merasakan pintu-pintu peluang terbuka dari bersilaturahmi atau bernetworking. Tapi pintu mana yang mau lo ambil adalah jalan pilihan lo sendiri, lo mau kemana. Karena gue dihadapkan sama banyak pintu.
Ini yang gue ceritakan adalah perjalanan hidup gue dari pintu yang gue buka. Pintu-pintu lain yang terbuka itu yang nggak gue masukin ya banyak juga bro, sebetulnya. Itu makanya kenapa gue dorong banget kembangkan networking lah, itu nggak ada harganya sih bro. Gitu. Thank you banget bang. Oke, mantap. Jadi inti dari talk show kita hari ini adalah pentingnya networking, gimana caranya bangun networking, dan gimana caranya kita bisa memanfaatkan networking tersebut di kemudian hari gitu kali Bang ya. Ya. Selain kita networking bisa dari kampus, dari kelas juga bisa, pas kita lulus apalagi, tapi caranya kita harus menentukan sendiri mau kemana nih arah networking kita, kayak gitu ya teman-teman. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak banget sama Bang Faras hari ini. Waktu kita juga udah terbatas banget nih, karena sekarang juga udah jam 3:15 di sini, di waktu Inggris. Di Indonesia jam berapa ya Bang sekarang? Jam 9:10 ya? 10:15. Oke, nah karena waktunya juga udah larut juga di Indonesia, kita mau closing dulu nih. Sebelum closing mungkin Bang Faras mau ada sepatah kata, 2 kata lagi untuk tentang cuan buat teman-teman di sini. Boleh Bang, silakan. Ya, mungkin kalau closing statement gue untuk cuan, ini dalam rangka ikhtiar gue dan kawan-kawan alumni yang lain, gue ingin membentuk sebuah jaringan alumni yang kedepannya ini gue rasa di antara kita tentunya bakal jadi orang-orang hebat di luar sana dan bakal jadi sebuah kelompok alumni yang punya manfaat gitu ya, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk di antara kita gitu. Jadi gue sangat mendorong kawan-kawan PPI kawan-kawan yang ada di sana di UK, gue titipkan sama Raihan dan Bian selaku presiden gitu ya, dijaga kekompakannya, kultur kekeluargaannya juga tetap dikedepankan. Challenge-nya semakin besar organisasi, semakin besar banyaknya anggota di sana, tentunya pasti semakin banyak kotak-kotak ataupun circle-circle yang mungkin memisahkan diri. Nah, itu yang perlu dirangkul jadi satu kesatuan. Ya, itu tantangan menjadi organisasi yang lebih besar lagi. Nah, itu gue titipkan kalau untuk kawan-kawan yang di sana. Kalau yang pulang ke Indonesia, ya, alumni, yuk gue ajak bareng. Kalau as community kita bisa gabung di Cuan, feel free kontak gue aja gitu ya. Kalaupun mau aktif di organisasi bisa gabung ke IABA. Ya, IABA. Nanti juga gue kenalin. Karena wakil ketuanya salah satunya inisiator bareng gue juga di Coventry, dia lebih dulu dari gue di Coventry waktu itu. Sekarang dia jadi wakil ketua di IABA gitu. Nah, jadi ini untuk kita punya jaringan alumni UK yang bagus lah ke depannya. Nah, jadi kalau yang gue percaya dengan kita bersilaturahmi, ya the power of silaturahmi itu selain memanjangkan umur, menambah rezeki, dan bisa membuka pintu-pintu peluang yang kita tidak pernah tahu datangnya dari mana, tapi itu bisa memberikan manfaat untuk kita. Mungkin itu ya Disa, sebagai penutup. Oke, thank you Bang. Tapi kalau mau hubungin Bang Faras tuh kemana Bang sebenarnya? Ini gue chat di sini ya, ke save nggak ya? Boleh atau enggak Bang Faras bisa tulis di bawah nanti buat teman-teman Gue chat di yang ini ya. bisa disambungkan lewat PPI Coventry kali ya Bang. Siap. Nih, gue taruh di chat, nanti dicatat aja Raihan dan itu. Feel free to contact me, oke? Oke, nah karena ini acara juga sudah mau selesai, sebelum kita undur diri, kita ada penyerahan sertifikat nih sebagai simbolis untuk Bang Faras karena udah berbagi knowledge untuk kita semua. Boleh
operator dibantu. Oh gimana tuh nyerahin sertifikat virtual? Ya, kita Belum pernah Bang. nih gue. Oke, jadi ini adalah sertifikat apresiasi dari kita untuk Bang Oke. Faras selaku alumni Coventry, Presiden Coventry juga sebelumnya. Terima kasih karena udah meluangkan waktunya untuk kita semua ya Bang ya. Terima kasih sama-sama Disa dan Raihan dan Bian serta seluruh kawan-kawan Coventry, pelajar Coventry ini. Terima kasih atas waktunya. Ditunggu di Jakarta ya guys. Oke, Bang Faras juga kalau mau main ke Coventry lagi, mengingat-ingat masa muda, boleh banget loh Bang. Sebenarnya 2020 kemarin tuh gue dari DPRD ada jadwal kunjungan kerja ke luar negeri. Mau ke UK. Gue udah niatin mau mampir ke Coventry. Maretnya pandemi, batal semua, nggak jadi. Kalau sekarang udah nggak ada karantina lagi Bang, jadi mungkin bisa diulang lagi. Maksa. Tapi lagi Omikron di sana tuh, gimana tuh? Ngeri juga tuh kita. Benar, oke. Hati-hati ya guys di sana. Oh, ini udah harus pakai masker lagi nih kita. Iya nih. Oh Bang, kalau nggak keberatan kita sesi foto dokumentasi dulu ya buat semua peserta juga kalau mau on cam boleh buat di foto. Oke, siap. Gimana? Diarahin aja. Saya bingung. Kalau yang mau on cam boleh. Ada yang mau Teman-teman boleh dinyalain dulu kameranya ya. Yang mau kayak bener-benerin rambut dulu. Gitu. Yuk teman-teman on cam. Itu yang jidatnya masih minyakannya. Kayaknya masih gelap. Dibenerin dulu. Cakep dulu boleh sih yang bisa on cam ya. Aku. Oke. Tolong dibantu countdown-nya ya, Yola. Biar cakep ya Disha ya. 3, 2, 1. Sekali lagi mau gaya yang lebih nggak formal gitu. Gimana tuh? Gimana ya gaya nggak formal? Ini kita. Biasa. Ini biasanya salam cuan nih gini, salam cuan. Cuan gini. Cuan kan? Cuan. 3, 2. Aduh, mana sih? 3, 2, 1. Oke, thank you Yola. Oke, segitu aja teman-teman semuanya untuk talk show kita hari ini. Thank you banget Bang Faras udah datang di talk show kita hari ini. Buat alumni juga dari Coventry yang hadir, ada Bang Ali, thank you udah menyempatkan waktunya ke sini ya Bang. Dan teman-teman semuanya, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menjalin networking kita ke depannya. Oke, di sini ada form feedback juga. Boleh operator tolong dibantu agar acara kita ke depannya bisa lebih baik lagi, mohon diisi agar kita bisa saling belajar gitu. Oke, linknya udah di-share belum ya? Oke, ini dia linknya, ada di bawah, tolong diisi teman-teman agar ke depannya kita bisa ketemu lagi dengan acara yang lebih baik lagi gitu. Kalau udah diisi, soalnya mau nanya. Ya. Kita masih Coventry ini masih ada PPI-nya masih bikin Raja Wali Cup. Masih dong, pasti bikin Raja Wali Cup. Masih ya? Iya, pasti. Itu ditargetkan kalau bisa bikin tarik lagi Mubes itu ke Coventry lagi, Raja Wali Cup terusin, terus bikin apa lagi? Gue juga lupa nama kegiatannya apa lagi. Se-eksis mungkin pokoknya. Kita juga mesti nunggu ini Bang. Nunggu sama ngelihat prediksi kondisi COVID di sini kan lagi naik. Semoga bisa turun habis itu bisa lagi. Tapi kita betul. Kita juga udah merencanakan backup kalau misalnya emang kayak muncul lockdown lagi, kita mau nggak mau harus geser ke acara online juga. Oke. Tapi yang penting pasti selalu ada Raja Wali. Good. Nice. Siap. Semoga Presiden kita bisa menjalankan PR dengan baik ya. Siap. Siap Bang. Lanjutkan.
Yang udah Oke. bikin. Oke, kalau gitu aku pamit undur diri. Kita closing di sini. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menjalankan networking kita mulai dari acara kita hari ini. Oke. Thank you, Disa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Faras. Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih semuanya. Thank you, Bang. Salam buat Naila, Bang. Siap.